Sekarang kita masuk ke materi penilaian kinerja tenaga laboratorium. Ini berkaitan dengan supervisi yang kemarinnya, materi supervisi yang sudah kita bahas 2 hari yang yang menyusun instrumen kemarin ya. Kemarin. Baik, Bapak Ibu, ini kompetensi dasarnya melakukan supervisi dan menilai kinerja laboran dan teknisi. Ini yang ingin dicapai oleh Bapak Ibu, bisa menjelaskan konsep penilaian kerja teknisi dan laboran, menjelaskan prosedur penilaian kinerja teknisi dan laboran, menjelaskan penilaian kegiatan laboratorium, menjelaskan prosedur evaluasi program laboratorium. Nah, Bapak Ibu, untuk menilai kinerja laporan dan teknisi tentu Bapak Ibu harus paham apa saja kita mulai kan ya, untuk mengetahui apa saja untuk menilai, bisa menilai kinerja laporan dan teknisi, kita harus tahu dulu apa saja yang menjadi tugas seorang laboran dan teknisi. Semuanya ada di berdasarkan instrumen yang sudah Bapak Ibu buat kemarin ya. Sekarang kita cobakan di sini. Sebagai satu-satunya mungkin di sini ya yang Ibu kan dulu laporan ya Bu ya? Ya. Dulu sudah ada kepala laporannya yang baru tidak? Ada ya. Jadi salah satu tugas kepala lab itu melakukan supervisi terhadap laporan dan teknisi yang ada di labnya. Jadi ini yang harus dilakukan oleh seorang kepala laboratorium Bapak Ibu yang mempunyai bawahan laporan dan teknisi untuk menjamin kinerja yang dilakukan oleh laporan dan teknisi itu sesuai dengan prosedur, sesuai dengan standar. Ini kaitan materi dengan pengembangan kompetensi kepala laboratorium, mengkoordinasikan kegiatan praktikum dengan guru. Tentu ini sangat diperlukan Bapak Ibu ya untuk mengatur jadwal penggunaan lab. Harus ada koordinasi dengan guru-guru yang akan menggunakan lab dalam satu semester. Teknisi dan laporan. Jadwalnya juga harus tentukan Bapak Ibu ya, kan ada tugas yang rutin, ada yang insidental Bapak Ibu ya, ada yang berkala yang harus dilakukan oleh seorang teknisi atau laboran itu. Kemudian mensupervisi teknisi dan laboran, serta menilai hasil kerja teknisi dan laboran. Menilai hasil kerja dan kinerja teknisi dan laborannya. Ini yang harus Bapak Ibu lakukan sebagai seorang kepala lab. Nah, apa itu supervisi Bapak Ibu? Supervisi kegiatan yang dilakukan dalam rangka membantu laboran dan teknisi guna meningkatkan kinerja dan efektivitas teknisi yang merupakan berada di bawah seorang kepala lab. Ada 3 tujuan supervisi Bapak Ibu, yaitu pengembangan profesionalisme, penumbuhan motivasi, dan pengawasan kualitas. Visi membimbing laboran dan teknisi. Kemudian menumbuhkan motivasi. Motivasi dari siapa? Dari laboran dan teknisi ya gitu. Menumbuhkan motivasi untuk melakukan kinerja yang lebih baik lagi. Dan pengawasan kualitas. Jadi harus memantau, harus menjamin bahwa kinerja yang dilakukan oleh teknisi dan laboran itu terjamin kualitasnya sesuai dengan standar dan prosedur. Evaluasi kinerja teknisi atau laboran, serangkaian
penilaian kinerja teknisi atau laboran untuk menentukan derajat mutu kinerja terhadap target kegiatan lab dalam melaksanakan tugasnya atau pekerjaannya yang telah dicapai. 26 ya, kalau tentang tenaga lab 26. Ya, di situ ada kompetensi dan subkompetensi dari seorang laboran. Bagaimana Bapak Ibu sebagai seorang kepala lab melakukan penilaian terhadap teknisi atau laboran di lab Bapak Ibu ceritanya gitu ya. Untuk kasusnya bagaimana keadaannya, bagaimana kinerja seorang teknisi atau laborannya kita nilai ada di LK kasus yang ada di REKES. Coba sudah dibuka LK-nya? LK 10 ya, LK 10 ya. Ada kasus kan di situ ya Bapak Ibu ya. Nah, silahkan Bapak Ibu kaji kasusnya. Nanti lakukan penilaian dengan menggunakan